Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama ini tentang bahaya fisik. Pada pertemuan pertama yang kita akan bahas pertama kali adalah konsep dasar dan jenis bahaya fisik di tempat kerja. Nah, sebelum kalian masuk ke materi perkuliahan, perlu sebagai dasar untuk seorang HSE atau seorang safety officer punya kemampuan di lapangan, ini penting untuk kita pahami. Karena beberapa hal yang akan kita bahas nanti di materi ini itu sebagai landasan seorang safety officer atau seorang ketiga di lapangan, yang mana kemampuan ini akan terus kalian pakai atau kalian gunakan untuk masa-masa yang akan datang. Oke, kita skip dan kita lanjut aja ke materi pembahasannya. Secara definisi, ini ada beberapa definisi terkait dengan bahaya fisik. Nah, kita bahas tentang yang awamnya dulu, yaitu tentang lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja sendiri adalah kondisi lingkungan atau tempat kerja yang mempengaruhi pekerjaan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya, misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan, anggap saja perusahaan smelter, di mana di situ tentang peleburan nikel atau peleburan emas atau peleburan apapun, yang mana lingkungan kerja kalian itu lebih dominan panas. Otomatis lingkungan fisik panas ini perlu kalian kaji dan kalian punya pemahaman di suhu dan iklim kerjanya, seperti itu. Selanjutnya ada definisi terkait dengan kesehatan lingkungan sendiri. Apa sih kesehatan lingkungan kerja? Artinya, kesehatan lingkungan kerja adalah upaya kita atau upaya seseorang untuk mengenal dan mengevaluasi dalam mengendalikan semua faktor-faktor dan stres lingkungan di tempat kerjanya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan, efisiensi bekerja. Nah, dari hal yang ingin kita bahas ini, kita dapat tujuan nih. Apa sih tujuan utamanya? Yaitu untuk melindungi pekerja dan masyarakat sekitar dari bahaya yang dapat mengancam kesehatan diri pekerja, baik di diri pekerja sendiri maupun lingkungan kerjanya, dan juga masyarakat di sekitar lingkungan tempat kerja. Oke. Nah, bahaya kerja itu ada banyak. Kurang lebih ada 5 macam untuk saat ini. Ada itu bahaya fisik, yang paling pertama itu segala hal yang berhubungan dengan fisik atau lingkungan fisik, dan ada juga itu bahaya kimia, ada juga bahaya biologis, bahaya psikologi atau bahaya psikologis, dan juga itu bahaya ergonomi. Nah, dari beberapa jenis bahaya di tempat kerja ini, yang akan menjadi fokus pembahasan kita adalah di bahaya fisik. Nanti untuk bahaya kimianya ada dosennya sendiri untuk menyampaikan materinya, gitu juga tentang bahaya biologis, bahaya psikologi, dan bahaya ergonomi. Tidak bisa digabungkan ke dalam satu pembahasan karena itu terlalu banyak, terlalu luas. Takutnya nanti kalian tidak bisa memahami part per partnya atau bagian per bagiannya karena terlalu luas gitu. Oke? Simpelnya pada pertemuan di mata kuliah ini itu tentang bahaya fisik, saya akan jelaskan sedikit tentang bahaya fisik itu apa dan bagaimana cara kita mengendalikan si bahaya fisik ini. Oke. Nah, bahaya fisik sendiri itu merupakan bahaya yang bersumber dari potensi kerusakan atau keadaan yang memiliki potensi untuk dapat menimbulkan kerugian. Suatu hal dapat dikatakan sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko menimbulkan dampak negatif. Artinya di sini, paparan dari bahaya fisik ini adalah paparan yang dapat menimbulkan sumber potensi yang menimbulkan kerusakan. Tugas seorang K3 untuk semua bahaya lah, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis atau bahaya yang lainnya. Nah, kalau fokus di sini, bahaya fisik, tugas seorang K3 untuk membatasi adanya potensi bahaya fisik yang dapat merusak pekerja atau alat atau bahan yang ada lingkungan kerja, bahkan untuk membatasi jangan sampai paparan ini keluar dari tempat kerja. Nah, itu tugas paling utama, tugas ketiga. Nah, bahaya fisik sendiri merupakan seluruh unsur atau faktor, situasi atau keadaan yang berasal dari fisik, suatu objek yang mampu memicu munculnya kecelakaan kerja atau penyakit kerja.
Nanti akan kita bahas di slide berikutnya di bawah sini, tapi perlu kita pahami bahwa ketika kita sebut dia bahaya fisik, otomatis dia tidak akan berasal dari semacam bahan kimia atau biologi atau apa segala macam. Kita hanya fokus di bahaya fisik. Apa sih fisik itu? Nah, kita akan bahas dan kita kupas satu persatu apa saja yang tergolong ke dalam bahaya fisik. Kurang lebih di sini ada 7 hal yang menjadi fokus dari jenis bahaya fisik. Nah, ke-7 hal ini sebenarnya ada lebih, tapi yang paling fokus kita untuk sering kita ketemu di lapangan nanti itu ada 7 hal ini yang menjadi fokus dalam pengendalian bahaya seorang ketiga. Nah, diharapkan teman-teman bisa memahami ke-7 bagian dari jenis bahaya ini. Semoga biarpun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dari slide dan papar yang udah saya paparin ini setidaknya sedikit bisa kalian pahami seperti itu. Oke, yang pertama adalah bahaya kebisingan. Untuk teman-teman perlu ketahui, jenis kebisingan yang paling sering ada di perusahaan itu adalah perusahaan manufaktur atau bisa juga perusahaan-perusahaan industri garment. Karena kalau di garment sendiri itu biasanya sumber kebisingan itu berasal dari mesin-mesin produksinya seperti mesin jahit, mesin blower, mesin genset dan segala macamnya. Nah, yang kedua ada jenis bahaya fisik yaitu bahaya pencahayaan. Simple. Kenapa sih pencahayaan bisa jadi bahaya? Begini teman-teman, simpelnya begini. Ketika kita dipaksa untuk menulis atau untuk membaca di sebuah ruangan yang gelap, tidak ada sumber pencahayaan sama sekali, tentu kita akan kesulitan atau bahkan tidak bisa membaca atau menulis apapun itu. Nah, seperti ini analoginya. Bahkan ketika pencahayaannya itu sangat terang, artinya kita hanya cukup membutuhkan satu lampu yang berdaya mungkin kurang lebih 10 sampai 12 watt untuk di ruangan ukuran 4x4, ternyata ditambah 2 buah lampu dengan daya 20 watt itu akan terang. Tapi kalau kekurangan dari ruangan yang terang tadi itu akan menimbulkan silau. Nah, akhirnya mata teman-teman akan jadi mudah capek, sakit, dan mungkin akan sedikit berkunang-kunang. Seperti itu. Nah, bahaya selanjutnya adalah bahaya ketinggian. Ini biasanya sering terjadi pada teman-teman kita yang bekerja di proyek konstruksi, di mana untuk bahaya ketinggian sendiri biasanya APD teman-teman yang bekerja di konstruksi itu kurang memadai, ya paling hanya sebatas body harness, helm, safety boot. Nah, cuman kendalanya orang-orang yang berada di pekerjaan di proyek itu merasa terganggu dengan jenis APD-nya. Bukan dengan tanda kutip, bukan berarti APD-nya tidak sesuai, tapi karena safety culture atau budaya keselamatan bagi teman-teman yang kerja di ketinggian ini itu sangat minim, teman-teman. Nah, untuk itu butuh seorang K3 di tempat proyek konstruksi ataupun itu untuk meningkatkan bagaimana sih safety culture yang baik itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ada bahaya listrik. Kita udah pasti tahu lah apa sih efek dari bahaya listrik, setrum, terbakar, dan lain-lain. Nah, cuman sampai saat ini masih sedikit orang-orang K3 yang dilibatkan di industri-industri listrik. Bukan tidak ada, tapi sedikit. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, bahaya selanjutnya itu adalah bahaya getaran. Kenapa sih getaran bisa jadi bahaya? Seperti apa ya? Halnya terdengar simple gitu loh. Apapun bisa bergetar saat ini. HP bergetar gitu kan. Kita main PlayStation, sticknya bisa bergetar. Cuman getaran yang masih kita bisa anggap dia sebagai wajar adalah di bawah NAB 5 Hz, teman-teman. Di atas itu bisa menimbulkan bermacam dampak. Nah, untuk sedikit saya kasih bocoran, bahaya getaran itu ada yang namanya bahaya full body atau seluruh tubuh, ada juga paparan bahaya getaran yang hanya hand and arm vibration atau hanya paparan yang diakibatkan oleh tangan dan lengan. Nah, biasanya kalau untuk contoh getaran ini adalah teman-teman yang kerja menggunakan mesin drill atau bor.
di jalan, bisa di pertambangan dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang jenis getaran yang full body atau seluruh tubuh itu biasanya banyak sekali terjadi pada supir baik itu supir pertambangan atau supir jarak jauh. Rata-rata supir mengalami hal ini. Nah, dampak yang paling sering dirasakan kalau dia hand and arm vibration itu adalah carpal tunnel syndrome. Mungkin saya nggak bisa paparin di sini, tapi mungkin di materi-materi berikutnya saya akan kupas lebih jauh apa itu CVT carpal tunnel syndrome, apa itu getaran seluruh tubuh segala macam ya. Nah, selanjutnya ada iklim atau suhu yang seperti saya jelaskan di awal tadi, di mana kalau kita bekerja di tempat yang iklim atau suhunya terlalu ekstrim, bisa itu ekstrimnya panas, bisa itu ekstrimnya terlalu dingin. Nah, biasanya kita merasakan efek yang tidak nyaman untuk bekerja, seperti itu. Nah, kalaupun kita bekerjanya itu nyaman, dalam artian ini ruangan panas, tapi kalian memaksakan, biasanya teman-teman mengalami dehidrasi. Nah, maka itu butuh banyak minum, atau misalnya butuh diganti shift kerjanya, atau bahkan bagaimana caranya lah kita merubah atau mendesain sebuah tempat kerja yang nyaman. Jangan sampai kalaupun dia harus bersentuhan dengan atau berhubungan dengan panas di tempat kerjanya, setidaknya kita minimalisir jangan sampai dia mengalami dehidrasi saat bekerja. Seperti itu. Ini juga akan dibahas di pertemuan berikutnya di materi yang berbeda dengan materi ini. Selanjutnya ada teman-teman yang bekerja di ruang terbatas. Seperti halnya ketika kita sebuah Pertamina atau sebuah pom bensin pengen buka namanya pengen buka namanya pom bensin ya. Nah, di sana kan otomatis dia harus menggali sebuah sumur besar untuk menampung daya bensin, bahan bakar minyak segala macam, solar segala macam. Nah, dia harus membuat beberapa tank-tank khusus gitu ya, tangki-tangki khusus. Nah, ketika mereka tidak dilengkapi pengetahuan yang memadai atau mencukupi terkait bagaimana sih K3 saat bekerja di ruang terbatas, bagaimana sih kecukupan oksigen, bagaimana sih tanggap daruratnya. Nah, ini akan menjadi fatal teman-teman. Tidak sedikit biasanya teman-teman yang bekerja di ruang terbatas ini mengalami efek yang lemas karena kurang oksigen, bahkan ada yang sampai keracunan dan meninggal karena ada yang terpapar dengan gas yang beracun semacam itu. Nah, oke, ini kurang lebih ada 7 hal tentang jenis bahaya fisik yang akan dijelaskan per materi. Nanti kita akan kupas satu demi satu di materi-materi berikutnya. Itu sekarang kita next di materi selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Nah, dari 7 jenis bahaya fisik yang tadi saya sampaikan, tugas kita sebenarnya simpel teman-teman, hanya untuk memahami ini, 5 hal ini, hierarki ini. Nah, untuk itu ini tidak akan menjadi ilmu yang sia-sia karena kita akan terapkan pemahaman tentang hierarki pengendalian risiko bahaya ini di tempat kerja sampai teman-teman bosan kerja di K3. Karena pemahaman seorang K3 itu hanya seputar ini. Ini saja yang diminta, tidak lebih gitu loh. Nah, untuk itu saya sarankan pahami benar-benar apa saja menjadi pengendalian risiko bahaya di tempat kerja sesuai dengan hierarki yang kita akan bahas. Oke? Sesuai urutannya, pertama ada namanya eliminasi, kedua ada substitusi, dan ketiga ada pengendalian teknis. Nah, keempat ada pengendalian administrasi, dan terakhir ada namanya APD. Nah, untuk eliminasi sendiri, substitusi sendiri, pengendalian teknis sendiri, dan pengendalian administrasi sendiri akan kita bahas satu persatu di slide ini. Oke. Nah, sering kita dengar tuh, apa sih eliminasi atau elimination, ya kan? Secara definisi, eliminasi merupakan suatu usaha untuk menghilangkan sumber bahaya mulai dari saat desain alat, desain bahan gitu kan, sampai dengan tujuannya, guna menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan sistem karena adanya kekurangan. Ya. Untuk contohnya, misalnya seperti ini, teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, anggap saja perusahaan batu bara, gitu kan? Batu bara
untuk dia mendapatkan hasil hasil tambangnya, dia membutuhkan namanya blasting atau peledakan. Nah, jadi sebelum gunung itu mereka gali atau mereka tambang, mereka ledakin. Nah, apakah memang ini bahan yang udah safety untuk digunakan gitu kan? Kalau memang ada cara lain, maka si bahan ledakan ini akan kita eliminasi. Kita ganti ke bahan yang lebih istilahnya lebih aman gitu kan. Tapi itu masuk ke eliminasi, artinya kita buang alat ini gitu. Kita tidak gunain alat ini gitu kan. Yang mana kenapa ini menjadi awal ya, kenapa menjadi awal pada pada hierarki pengendalian bahaya atau pengendalian risiko, karena yang pertama kita tidak memerlukan cukup sumber daya dalam segi sini adalah materi atau uang. Karena tujuan dari eliminasi sendiri adalah menghilangkan sesuatu yang dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan atau tempat kerja, sehingga kita buang, kita tidak gunakan itu gitu loh. Nah, makanya perusahaan manapun pasti pengen menerapkan hierarki pengendalian bahaya dengan sistem eliminasi ini. Namun sulit teman-teman, karena eliminasi sulit dalam artian ini nggak bisa kita buang, kita harus pakai ini gitu loh. Karena sulit dieliminasi, maka kita pakai cara yang kedua. Yang kedua adalah substitusi. Nah, substitusi sendiri sama artinya adalah penggantian. Nah, kalau definisi substitusi sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan bisa berupa penggantian alat, bahan, proses, tata cara, ataupun peralatan yang digunakan dari awalnya memberikan dampak bahaya menjadi tidak berbahaya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang itu untuk sistem blasting atau peledakan di sebuah pertambangan batu bara membutuhkan bahan ledak, menggunakan bahan ledak, ya memang gunakan saja gitu loh. Tapi kalau memang dia memberikan efek yang tidak bisa dikendalikan, kita harus ganti. Ganti dengan cara apa? Kita harus melakukan penambangan secara manual, seperti itu. Untuk contoh lain seperti yang ada di slide ini, yaitu menggunakan lampu dengan watt yang sangat tinggi pada ruangan kecil. Nah, ruangan yang tidak terlalu besar, saya ambil contoh ruangan 4x4 meter, gitu kan. Cukup diterangkan dengan lampu yang ukuran wattnya hanya 10 sampai 12 watt, gitu kan. Untuk apa kita menggunakan lampu yang wattnya sampai 20 mungkin, atau bahkan lebih gitu. Nah, itu kan sangat tidak efektif dan tidak efisien, sehingga kita terapkan substitusi. Kita ganti bohlam lampunya ke watt yang lebih rendah. Kita dapat dua keuntungan. Keuntungan pertama dari segi materi, hemat biaya pengeluaran listrik. Keuntungan kedua adalah kita bisa bekerja atau beraktivitas di ruangan itu dengan rasa nyaman. Mata tidak capek, mata tidak sakit, tidak perih, dan tidak lelah, dan semacamnya. Seperti itu. Nah, ketika substitusi tidak dilakukan oleh perusahaan dalam pengendalian hierarki pengendalian risikonya, pasti ada sebab. Yang pertama bisa dikarenakan substitusi ini mahal. Kalau saya contohkan cuma satu lampu untuk satu kamar, itu murah teman-teman. Karena kita hanya berbicara pada konteks kecil gitu. Coba bayangkan pada konteks satu pabrik gitu kan, yang mana tidak mungkin satu ruangan diisi dengan satu lampu. Tidak mungkin gitu kan. Maka mereka mengisi dengan beberapa lampu. Nah, substitusi ini jarang ada yang bisa menggunakan. Bukannya tidak bisa, tapi jarang gitu kan. Sehingga kita gunakan pengendalian risiko yang secara hierarki yang selanjutnya gitu. Selanjutnya dari substitusi ada pengendalian teknik gini kan. Nah, pengendalian teknik sendiri secara definisi merupakan suatu usaha untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan karena faktor manusia. Gitu. Untuk contohnya, misalnya gini, keluar dari contoh bohlam lampu yang ada di perusahaan tadi ya, kita ambil contoh di perusahaan yang menggunakan gerinda. Coba teman-teman yang paham, bayangkan gerinda atau buka di Google apa sih gerinda? Contoh gerinda tangan atau mesin gergaji tangan gitu kan ya. Coba kalian lihat, rata-rata mesin-mesin gerinda itu tidak memiliki safety guard-nya atau tidak memiliki pelindung untuk di tangannya gitu. Jadi ada dua potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang pertama,
pekerja akan luka terkena mata gergaji yang tajam, otomatis dia putar menggunakan tenaga listrik pada putaran yang RPM tinggi, akan berpotensi melukai jari, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Yang kedua, ini akan berpotensi kepada serpihan dari material yang akan kita potong atau yang akan kita gergaji. Ini dapat melukai bisa mata, bisa anggota tubuh kita yang lain gitu kan. Nah, untuk itu perlunya ada pengendalian teknik. Di sini adalah dengan cara memasang pelindung di sekitar mata gergajinya agar dua faktor risiko bahaya tadi bisa tertutup gitu loh, tidak sampai terjadi. Nah, ada pengendalian bahaya selanjutnya yang masuk ke dalam hierarki pengendalian risiko bahaya, yang mana ketika ini tidak bisa kita lakukan, kita gunakan yang lainnya, yaitu ada namanya pengendalian administratif. Secara definisi, pengendalian administratif ini merupakan suatu usaha untuk kontrol dari sisi orang yang melakukan pekerjaan dengan metode pekerjaan yang dikendalikan, diharapkan pekerja dapat terhindar dari bahaya. Nah, beberapa contoh pengendalian administratif yang ada di tempat kerja, semacam SOP. Nah, teman-teman jangan anggap remeh SOP ini, karena tugas kita nanti di lapangan salah satunya adalah membuat atau menyusun SOP kerja. Tidak asal orang misalnya tidak asal masuk kerja, tidak asal main pegang gergaji, tidak asal main las, tidak asal main jahit gitu. Ada SOP-nya. SOP sendiri pasti sudah pada tahu kan, standar operasional prosedur gitu kan. Nah, otomatis ada prosedur-prosedur tentang operasikan alat, operasikan bahan yang udah terstandar. Siapa yang bikin standarnya? Kita, teman-teman. Gitu. Untuk di berbagai tempat biasanya SOP menyesuaikan dengan tempat kerjanya masing-masing. Tidak mesti sama, tapi tetap satu tujuannya, yaitu tetap untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari pengendalian administratif. Ada juga tentang pengendalian administratifnya, yaitu berupa rotasi kerja karyawan. Di sini contoh begini teman-teman. Ketika teman-teman bekerja 8 jam sehari, itu batas yang bisa ditoleransi oleh pemerintah gitu kan, oleh Kemenaker gitu. Nah, lebih dari 8 jam teman-teman akan dapat namanya upah lembur. Nah, tapi di balik upah lembur ada kondisi tubuh yang juga membutuhkan istirahat, teman-teman. Nah, untuk itu perlu namanya shift kerja atau rotasi pekerja itu. Nah, di sini pentingnya rotasi kerja yang pertama adalah untuk menjaga konsentrasi pekerja ini tetap stabil. Yang kedua, agar bagaimana si pekerja ini tidak terpapar dari bahaya-bahaya fisik, bahaya apapun itu secara terlalu lama. Jadi kita batasi paparannya kalau memang ada paparan bahaya di situ. Seperti itu. Itu fungsi utama dari shift kerja atau rotasi kerja karyawan. Nah, selanjutnya ada juga tentang pelatihan kerja. Jadi tidak hanya karyawan itu di-hire atau direkrutmen, diterima untuk bekerja dan selanjutnya dilepas, tidak diajarkan bagaimana cara dia melakukan A, melakukan B, melakukan C. Nah, tapi penting ketika seseorang dinyatakan diterima bekerja, otomatis ada tahapan-tahapan yang harus mereka dikasih training, minimal dia di training tentang SOP bekerjanya seperti apa, seperti itu. Untuk tahap selanjutnya, mungkin setiap 2 kali seminggu, teman-teman K3 bisa memberikan tentang briefing, seperti itu. Itu termasuk ke pengendalian administratif. Nah, ketika empat jenis pengendalian bahaya tadi tidak bisa kita laksanakan atau tidak ibaratnya sudah resisten lah, tidak mempan lagi dalam pengendalian bahaya di tempat kerja teman-teman, maka kita bisa menggunakan opsi yang terakhir, yaitu opsi APD atau alat pelindung diri, gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris biar keren, kita biasa sebutnya dengan PPE, Personal Protective Equipment, gitu. Nah, kalau dari slide yang saya sampaikan di sini, itu ada namanya mandatory construction sign. Ini hanya contoh teman-teman, tapi biasanya yang wajib APD yang wajib dipakai di tempat kerja itu memang ada helm, kedua ada headphone atau earplug atau earmuff gitu kan, ada goggles atau kacamata, ada rompinya,
Tapi biasa rompi kita tidak gunakan kalau kita tidak bekerja di konstruksi. Kita lebih menggunakan baju baju wear pack, atau memang ada baju kerjanya sendiri. Nah, ada di situ masker dan juga safety boot. Nah, untuk safety boot ini biasanya orang tidak nyaman menggunakan safety boot yang berat, tapi kita bagaimana caranya kita kasih pendekatan bahwasanya safety boot ini memang sudah dirancang untuk melindungi kaki pekerja agar tidak ketimpa barang dan tidak cedera. Bisa cederanya luka, bisa patah, dan mungkin bahaya-bahaya yang lebih lanjut gitu kan. Nah, untuk itu adanya hierarki pengendalian bahaya yang terakhir ini fungsinya adalah untuk memproteksi diri dari paparan bahaya yang dapat membahayakan pekerja ketika 4 cara yang di awal tidak bisa meredam atau tidak bisa dilakukan guna mengurangi paparan risiko gitu kan. Nah, memang secara teori kenapa sih APD itu paling terakhir dari hierarki pengendalian bahaya? Karena dianggap kurang efektif, karena sejatinya APD sendiri itu tidak menghilangkan potensi bahaya teman-teman. Dia hanya sebatas mengurangi efek paparan. Sampai sini bisa dipahami nggak? Contohnya begini, ketika saya menggunakan masker di tempat yang terlalu banyak gas yang beracun gitu kan, atau dapat membahayakan nyawa gitu kan. Masker ini tidak semerta-mata melindungi saya karena paparannya itu tidak masuk gitu loh. Itu hanya sebatas membatasi. Tapi ketika orang yang tidak pakai masker dan masuk ke situ, walau alam dia akan terkena paparan yang membahayakan nyawa dia. Gitu. Konsepnya seperti itu, pemahaman analoginya seperti itu. Nah, sehingga para penemu-penemu hierarki ini gitu lah ya kan, dia mengkategorikan atau mengklasifikasikan APD ini paling terakhir karena dianggap tidak efektif gitu. Bukan berarti penggunaan APD tidak efektif teman-teman, tapi dari segi penghilangan bahayanya, gitu. Penghilangan sumber bahayanya, APD ini tidak menghilangkan, gitu. Dia hanya sebatas membatasi, seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman perlu pemahaman lebih intens, lebih dalam terkait dengan hierarki pengendalian risiko ini. Sebab dimanapun kalian kerja, selagi itu namanya K3, kalian akan diminta untuk memahami apa sih yang kalian dapatin tentang hierarki ini. Saya punya masalah ini di lapangan, tolong kalian selesaikan. Saya punya permasalahan ini di lapangan, tolong kalian selesaikan. Mau kalian kerja di pertambangan, mau kalian kerja di konstruksi, bahkan kerja di rumah sakit, percaya sama saya, K3 kalian akan berguna selagi kalian memahami tentang hierarki pengendalian bahaya ini, gitu loh. Kalau ada yang bertanya, apa sih beda kita sama anak teknik? Kita sama-sama belajar ini, teknik sama-sama belajar ini. Beda teman-teman. Teknik lebih ke arah teknikalnya. Bagaimana merancang sebuah konstruksi, bagaimana membentuk cakar ayam, tiang, plafon, segala macam. Misal contoh di konstruksi ya. Nah, tugas K3 itu bukan merancang bagaimana si plafon ini bisa kuat. Itu bukan tugas kita. Namun tugas kita adalah menjaga si pekerjanya ini agar jangan sampai jatuh, jangan sampai tertimpa material, jangan sampai cedera, jangan sampai sakit, jangan sampai luka. Itu tugas kita gitu loh. Kalau dibilang-bilang kok tugas kita itu berat semacam dokter, memang karena awalnya kita berbasis kepada ilmu kesehatan seperti itu. Oke, semoga kalian bisa paham sedikit pemahaman materi terkait dengan bahaya fisik gitu kan. Ini baru awal, nanti kita akan bahas lebih dalam apa sih jenis bahaya fisik seperti itu. Nah, ada 3 langkah yang dapat kita tempuh guna untuk mengantisipasi bahaya yang ada di tempat kerja. Ini menurut pribadi beberapa teman-teman yang juga bekerja di praktisi yang sudah saya tanya gitu kan. 3 langkah utama itu adalah yang pertama pengenalan. Jadi kita diharapkan untuk tahu dulu nih apa sih sumber bahaya ketika kita terjun di tempat kerja gitu. Kita harus kenali dulu gitu. Misal teman-teman turun ke perusahaan perusahaan anggaplah batubara lagi lah gitu ya, perusahaan batubara. Nah, kita harus mengklasifikasikan nih bahayanya apa aja. Oh, bahaya yang pertama dia bakal terhirup debu pasti gitu kan. Yang kedua dia bakal tertimpa longsor pasti gitu. Nah, yang ketiga mungkin dia akan
kekurangan napas, kekurangan oksigen ketika kerja di bawah tanah seperti itu. Itu yang menjadi nilai jual kalian tuh disitulah kita harus mampu nih pengenalan dulu dari sumber-sumber risiko bahayanya apa-apa saja. Nah, mulai dari situ sudah kita kenali, kita nilai teman-teman. Kita lakukan pengecekan gitu kan. Misalnya debu gitu kan ya. Kita turun ke sana, kita lakukan pengukuran debu. Teman-teman jangan kaget bahwasanya nanti turun ke lapangan, debu itu menjadi salah satu ancaman yang juga serius, teman-teman. Karena ketika orang pekerja terpapar debu, dia akan mudah mengalami sesak, batuk, gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Tugas kita lah untuk mengukur kadar debunya banyak, sedang, atau malah tidak ada seperti itu. Nah, setelah kita ukur sesuai dengan nilai ambang batas atau NAB-nya, sudah ditetapkan oleh pemerintah atau Kemenaker. Nah, kalau memang batas pengukuran kita masih di bawah NAB, maka kita masih bisa menyarankan mereka untuk tetap bekerja seperti itu. Nah, tapi ketika NAB-nya melebihi atau nilai ambang batasnya dilewati, saran saya teman-teman harus bisa menyimpulkan bahwa ini harus menerapkan ke 5 hierarki pengendalian tadi, atau bahkan menutup pekerjaan si pekerja yang ada di situ gitu loh. Tapi kalau yang sudah ada di lapangan, jarang sekali ketika NAB-nya melebihi nih ambang batas gitu kan yang ada di tempat kerja, jarang sekali orang mau tutup lahan mereka cari duit gitu. Jarang sekali. Nah, mereka akan menggunakan 1001 cara. Bagaimana caranya? Operasional tetap berjalan, tapi kesehatan tetap dijaga. Faktanya seperti itu. Nah, untuk itu kalian harus memahami 5 hal hierarki tadi, mulai dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, sampai dengan penggunaan APD. Seperti itu. Nah, untuk langkah terakhir yang kita gunakan adalah pengendalian dari berbagai bahaya dan risiko kerja. Nah, ini sudah termasuk ke dalam si hierarki tadi. Bagaimana cara teman-teman mengendalikan bahayanya itu tergantung teman-teman sendiri. Ilmu sudah teman-teman dapatkan selama teman-teman menggali di tempat kuliah seperti itu, bisa kalian terapkan saat nanti ada di lapangan atau tempat kerja seperti itu. Nah, ini penjelasan dari dari upaya antisipasi tadi. Kalau pengenalan itu apa? Yaitu merupakan langkah awal yang dilakukan ketika berhadapan langsung dengan potensi bahaya. Nah, penilaian sendiri itu kita lihat nih sejauh apa dampak yang ditimbulkan, apa dan siapa saja yang akan terpapar gitu kan. Bisakah masyarakat atau pekerja atau siapapun gitu kan dapat ditangani langsung atau tidak. Ketika memang tidak bisa ditangani, jangan kalian istilahnya mengambil langkah bodoh gitu loh. Ketika memang tidak bisa ditangani, kita rembukan, kita lapor, kita adain meeting sama pemilik atau yang punya tempat kerja, bahwasannya ini tidak bisa dihandle lagi, yang saya tidak sanggup, dan kalau diteruskan bisa membahayakan teman-teman. Kita ngomong apa adanya seperti itu. Nah, ada upaya terakhir adalah melakukan pengukuran paparan, apakah masih di batas NAB atau tidak. Nah, selanjutnya kita lakukan analisa. Setelah kita dapat analisa dari hasil pengukuran tadi, maka kita bisa melakukan pengendalian. Nah, pengendalian ini seperti yang saya bilang tadi ya, pengendalian ini itu tidak jauh-jauh dari hierarki ini. Ya, tetap kelima hal ini yang akan digunakan gitu. Nah, jangan apa-apa itu kalian langsung misalnya gini. Di tempat kerja saya potensi risiko bahayanya tinggi gitu loh. Apa langkah yang harus kamu gunakan? Saya suruh aja pekerja menggunakan APD. Enggak, jangan seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman harus berpikir secara hierarki tadi. Bisa nggak saya eliminasi sumber bahayanya? Oh, nggak bisa. Bisa nggak saya substitusi menggunakan alat yang lebih safety atau bahan yang lebih safety? Oh, nggak bisa. Bisa nggak saya pengendalian teknis nih? Bisa nggak saya pengendalian administrasi nih? Ketika tidak bisa dan memang harus menggunakan APD, saat itulah teman-teman baru bisa menggunakan APD. Seperti itu ya. Jadi tidak semena-mena ketika ada sumber risiko langsung pengen APD. Ketika ada bahaya langsung pengen APD. Tidak seperti itu. Karena pemilik perusahaan pasti memikirkan bagaimana omset mereka dan bagaimana pengeluaran mereka. Ketika pengeluarannya mereka terlalu tinggi, mereka tidak akan mau meng-ACC apapun bentuk yang kita ajukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini.
sesi pembahasan tentang pengenalan bahaya fisik ini, tapi di sini saya memberikan 3 tugas. Tugas ini diharapkan sebagai pengganti absensi teman-teman ketika tidak bisa hadir untuk tatap muka, seenggaknya kita bisa melakukan perkuliahan dari online gitu kan. Nah, ini teman-teman kerjakan. Jadi tugas ini merupakan rekapan dari apakah teman-teman dari awal sampai akhir perkuliahan tadi memperhatikan atau teman-teman membuka atau hanya skip gitu loh. Nah, ketika teman-teman memperhatikan atau mendengarkan secara dan pemahaman teman-teman bagus gitu, kalian pasti bisa kok jawab tiga tugas yang saya kasih ini. Simple kok, apa aja pembagian jenis bahaya yang ada di tempat kerja gitu kan. Terus sebutkan 5 macam yang tergolong ke dalam bahaya fisik. Sebutkan urutan hierarki penilaian risiko bahaya tempat kerja. Nah, semua hal yang ada di tugas ini udah saya sampaikan dari awal mulainya kita tadi sampai akhir ini masih saya singgung-singgung tentang hierarki. Nah, untuk skemanya nanti teman-teman sudah sudah menjawab pertanyaan ini, kalian bisa kirim email ke email saya langsung, yaitu setiawan.imantoro29@gmail.com. Bagi teman-teman yang belum mengirimkan jawaban dari tugas ini maksimal sampai 1 minggu atau sebelum mulainya perkuliahan di bahaya fisik ini, perkuliahan sesi keduanya lah gitu ya. Nah, saya akan mengirimkan rekapan absensi ini ke PAK untuk dilihat apakah jadi gini, kalau misalnya kita walaupun belajarnya online tetap ada namanya skema UTS sama UAS. Ketika kalian 3 kali tidak hadir dalam perkuliahan online, kemungkinan kalian tidak bisa mengikuti UTS dan UAS-nya seperti itu. Oke. Saya akhiri cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga ilmunya bisa